Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilyas Ashim Arbi Maulana dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Bukhrid Siddiqi MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengangkatan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Seperti yang kita ketahui bahwa Soeharto, Gus Dur, dan 8 tokoh lainnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Soeharto berkuasa selama 32 tahun lamanya. Dan pada awal beliau berkuasa itu pada tahun 1967 setelah masa konflik. Pemerintahannya mencatat pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi pada beberapa periode, dan stabilitas politik. Selama masa pemerintahannya, ia juga mencatat pelanggaran hak asasi manusia seperti pembatasan kebebasan sipil dan operasi militer di berbagai daerah. Dua sisi ini menjadi dasar perbedaan pandangan masyarakat. Nah, kebatasan ini menimbulkan beberapa reaksi pro maupun kontra dari berbagai sisi. Sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri latar belakang perdebatan ini dengan melihat peristiwa dan sejarah. Mari kita lihat dari sudut pandang para pendukung Soeharto. Dari sudut pandang mereka, bahwa mereka menilai Soeharto itu menjaga stabilitas politik pada masa awal pemerintahannya. Mereka juga melihat penurunan inflasi yang sangat tinggi pada akhir tahun 1960-an. Mereka menilai pembangunan infrastruktur seperti jalan, waduk, dan program pertanian meningkatkan produktivitas nasional. Mereka juga melihat keberhasilan Soeharto pada program pembangunan jangka panjang pada masa pemerintahannya. Mari kita masuk ke reaksi publik. Sebagian masyarakat menolak rencana tersebut karena menilai rekam jejak Soeharto tidak memenuhi kriteria kepahlawanan. Dan sebagian yang lain, mereka malah mendukung karena mereka melihat dari sisi pencapaian pembangunan. Ada juga yang meminta kajian sejarah yang lebih terbuka dan menyeluruh agar keputusan pemerintah tidak menimbulkan konflik penafsiran. Mereka juga mengoreksi tentang pembatasan kampus dan kegiatan mahasiswa menghambat perkembangan pemikiran kritis. Mereka melihat pola sentralisasi membuat daerah kehilangan hak mengatur kepentingannya sendiri. Dan mereka juga menilai konsentrasi kekuasaan pada satu pihak membuat penguasaan publik menjadi melemah. Mereka juga mengatakan dominasi militer pada masa itu dalam politik menghambat perkembangan demokrasi. Mereka juga mengungkit masalah tentang pengendalian terhadap organisasi masyarakat yang membatasi ruang gerak sipil. Mereka juga melihat bahwa praktik ekonomi yang memberi keuntungan pada kelompok tertentu dan merugikan persaingan yang sehat. Oke, kita masuk ke dampak perdebatan. Nah, dari dampak ini kita bisa melihat diskusi sejarah meningkat di ruang publik. Kita juga bisa melihat dorongan untuk membuka arsip dan dokumen negara agar masyarakat menilai berdasarkan data. Kita juga bisa melihat permintaan
agar keputusan terkait tokoh nasional dilakukan secara lebih transparan. Nah, dari dampak perdebatan ini juga kita bisa melihat bahwa lembaga akademik mendorong penelitian yang lebih mendalam tentang masa itu. Nah, dari peristiwa ini, kita dapat menilai berdasarkan fakta sejarah yang tersedia. Kita juga dapat melihat pencapaian pembangunan pada masa itu. Kita juga dapat melihat catatan pelanggaran hak asasi manusia yang tercatat dalam laporan resmi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin memahami masa lalu dengan lebih jernih. Video ini mengajak kita untuk menimbang kedua sisi dan membentuk pandangan sendiri. Nah, kita juga dapat menggunakan data itu untuk memahami dampak kebijakan Soeharto pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Kita juga dapat melihat bagaimana keputusan pemerintah pada masa itu untuk membentuk kondisi Indonesia saat ini. Kita juga dapat meninjau kembali peran tokoh besar dengan cara yang tenang. Kita juga dapat memisahkan jasa dan kekurangan tanpa mengabaikan salah satunya. Dan juga dapat memilih pandangan yang paling sesuai dengan data yang kita anggap kuat atau benar. Perdebatan ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin memahami sejarah dengan lebih jernih. Kita juga dapat ikut dalam upaya itu dengan membaca dokumen, mendengar saksi, dan melihat catatan resmi. Kita juga dapat membentuk kesimpulan sendiri berdasarkan pemahaman yang matang. Dan dari dampak perdebatan ini juga, kita bisa melihat bahwa pemerintah itu mendapat tekanan untuk membuat standar penilaian kepahlawanan yang jelas. Dan dampak yang lain juga, melihat perdebatan ini memengaruhi hubungan antar kelompok yang memiliki ingatan sejarah berbeda. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.